Tapi kalau ngomongin kayak market sekarang secara overall di industri beauty, sebenarnya mungkin challenge yang terbaru adalah tahun-tahun 2019 2022 itu masih heavy banget persaingan antar brand lokal. Which is mungkin saya ngerasa itu jauh lebih sehat ketimbang saat ini. Hai Sobat Cuan semuanya, apa kabar? Kembali lagi ya di podcast Cuap-Cuap Cuan bersama gue Syarifah Rahma. Dan senang banget kali ini kita spesial ya di Cuap-Cuap Cuan kali ini di Top Woman Talk nih. Nah, buat Sobat Cuan semua, utamanya perempuan, ayo berkumpul di sini ya, karena pasti ini sebuah topik yang sangat seru banget. Kemudian juga mungkin banyak juga Sobat Cuan yang sebenarnya udah tahu nih kita akan ngobrol sama siapa ya, atau produknya apa nih. Langsung aja kita sapa di sini. Halo, ada Mbak Erni Kurniawati selaku Brand Director dari Avoskin. Apa kabar Mbak? Halo, alhamdulillah hari ini happy karena mau ngobrol sama Sobat Cuan semuanya. Sobat Cuannya pakai gini ya? Iya dong, cuan gini. Oke, Mbak, tapi ngomongin soal cuan nih ya, Avoskin pasti cuannya udah banyak banget. karena sebenarnya kan throwback lagi nih ya. Aku juga lumayan ngikutin dari awal skincare lokal ini booming gitu kan. Dari awal nama-nama yang kayak ini tuh produk lokal, ini tuh ternyata buatan dalam negeri loh gitu-gitu kan. Dan termasuk tuh Avoskin tuh salah satunya adalah top of mind-nya dan salah satu pioneer dari skincare lokal kan. Nah, boleh story dulu gak sih Mbak, cerita dulu nih dari awal mulanya Avoskin itu berdiri. Ini udah hampir 1 dekade ya Mbak ya? Apa udah 1 dekade? Sudah 1 dekade. Happy birthday Avoskin. Thank you. Bulan lalu kita ulang tahun yang ke-10. Wow. Nah, ini kan 10 tahun journey sebagai menggebrak pasar dengan produk lokal. Terus pasti 10 tahun ini juga banyak dinamika, akan ada pandemi juga lah sebagainya. Terus growingnya juga kenceng banget untuk produk lokal. Share dulu dong ceritanya Mbak Erni. Waktu awal banget dulu berdiri ya. Jadi fun fact-nya brand ini tuh didirikan oleh founder kami. Itu tuh 3 orang cowok semua gitu. Cowok semua lah gitu. Kemudian basicnya itu juga bukan ilmu yang di bidang kayak kecantikan gitu sih gitu. Jadi memang mungkin murni tertarik dengan bisnis. Dan beliau kayak waktu itu tuh kegelisahannya adalah ngelihat kok banyak ya teman-teman kampus atau orang-orang sekitarnya itu tuh kalau pakai skincare yang kayak bikin belang gitu loh Kak. Yang kayak abal-abal kayak gitu loh. Nah, yang white cast banget gitu ya. Mungkin kalau white cast masih oke lah ya. Ini tuh lebih ke produk-produk yang kayak kiloan kayak gitu. Karena 2014 itu kan masih banyak ya yang jualan via Instagram misalnya waktu itu. Terus kayak ini misalnya krim Erni kayak gitu kan. Nah, aku inget banget zaman dulu tuh kalau produk lokal tuh identiknya dengan gitu, produk abal-abal gitu. Tapi kan sekarang berubah ya. Nah, waktu itu sebenarnya karena itu terus menangkap ya berarti sebenarnya di market itu tuh ada masalah gitu. Orang itu kesulitan, terutama perempuan itu kesulitan untuk menemukan produk skincare lokal yang mungkin jauh lebih affordable dibandingkan brand-brand trusted dari Korea atau dari US atau dari Eropa. Tapi dia itu produknya tuh kayak kasih feel kebanggaan lah ketika dipakai gitu. Jadi dari situ akhirnya Avoskin tuh lahir gitu. Awalnya sih baru produk-produk basic, terus seiring berjalannya waktu 2017 kita mulai packagingnya tuh juga dibenerin karena memang dari awal itu yang pengen kita bawa itu ini adalah lokal skincare tapi premium affordable kayak gitu. Oke, wait Mbak, tadi ownernya 3 orang. Laki-laki, cowok, tapi gimana ceritanya mereka bisa ngerti ada namanya hyaluronic acid, ada namanya niacinamide, ada namanya AHA, BHA, retinol dan lain sebagainya. Dan range produknya Avoskin tuh kan banyak banget ya sebenarnya dengan ingredients yang ya banyak juga gitu variannya. Nah, itu gimana ceritanya gitu Mbak? R&D-nya tuh gimana? Oke, jadi sebenarnya memang kita itu kalau di Avo secara manajemen memang kayak punya ahli-ahlinya gitu sih Kak gitu. Jadi untuk R&D kita juga punya tim ahli gitu di sana. Mereka nggak cuma ngeriset dari sisi tren aja dan upcoming trennya, tapi mereka juga ngeriset kayak ingredientsnya itu juga gitu. Namanya bisnis kan waktu awal berdiri tuh kayak ya udah kita kasih basic dulu lah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kita mulai tahu nih gitu mau ngebawa kemana. Dan salah satu yang pengen kita tawarin sejak saat itu adalah soal inovasi ingredients gitu. Karena memang
waktu itu kan kayak skincare yang lokal itu nggak sebanyak dari luar kan. Terus kayak pilihan-pilihan orang tuh nggak sebanyak itu. Jadi kayak waktu itu Avoskin ngelihat, oh ya ini sebenarnya ada nih peluang di sini. Akhirnya kayak coba mengembangkan ingredients tunggal. Dan challenge-nya banget adalah ya market Indonesia saat itu tuh mungkin nge-reverse tahun 2016 2020 kali ya, 2019 lah. Itu edukasi soal skincare tuh masih rendah Kak gitu. Jadi memang ketika kita willing untuk terjun di segmen itu, kita emang willing juga untuk kasih learning gitu lewat konten-konten yang edukatif gitu. Nah tadi ngomongin soal market. Kalau dulu ya, kalau kita ngomongin kayak tahun-tahun 2014, 2016 sampai sebelum pandemi lah, itu kan kayaknya masih masih cukup kondusif ya. Betul. Brand-brandnya tuh masih sedikit gitu kan, bisa kita bilang pokoknya sebelum pandemi tuh lumayan yang ya pioneer lah gitu kan, ya ada beberapa nama doang gitu kan. Setelah pandemi terus booming juga segala macam, terus akhirnya tuh brand tuh banyak banget sekarang kan, dengan ingredients juga sebetulnya kurang lebih mirip-mirip gitu. Nah tapi so far sebetulnya untuk persaingan marketnya tuh gimana sih Mbak sekarang, apalagi dalam saat 10 tahun terakhir ya, dinamikanya itu gimana sih? Mungkin kalau ngelihat 10 tahun terakhir, saya kayak ngelihatnya tuh terbagi dari 2 ya. Before pandemi sama pasca pandemi kayak gitu. Dan atau 3 kali ya. 3 ini pasca pandeminya gitu. Jadi kayak before pandemi, during pandemi, terus juga setelah pandemi itu sendiri. Nah, di tahun-tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 gitu ya. Itu untuk persaingan di Indonesia terutama dengan brand-brand lokal lain memang belum seheavy sekarang gitu. Tapi persaingan kita waktu itu ke market adalah untuk membangun trust gitu. Karena waktu itu kayak kita hadir dengan benar-benar ingredients yang fresh lah ya waktu itu. Kayak di era itu tuh siapa sih yang bikin ingredients kayak jelas-jelas ada AHA, BHA, PHA. Bahkan orang kayak pakai krim malam pentingnya seperti apa, terus sunscreen pentingnya seperti apa, itu aja tuh masih rancu kayak gitu loh. Nah kita melahirkan itu kayak gitu dan mengedukasi gitu. Nah dari situ akhirnya market itu ke-shape nih gitu, terbentuk kayak oke, trust sama brand lokal. Nah waktu mulai trust itu masuklah pandemi. Pandemi itu kayak orang tua kita aja kan nggak ngalamin ya Kak. Jadi kayak waktu itu Avoskin juga ada di posisi kayak apakah bisnis ini tuh akan berlanjut atau pandemi ini tuh akan membuat Avoskin tuh hilang kayak gitu ya ibaratnya. Karena kan pasti shifting kebutuhan orang. Nah ternyata ketika pandemi, market makeup yang sebelumnya dari tahun 2014 sampai 2019-an itu heavy banget. Waktu itu aku inget banget trennya tuh kayak naikin semua brand tuh kayaknya melaunching lip balm, lip cream kayak gitu. Terus semua hal yang sifatnya dekoratif ya. Begitu pandemi itu turun. Karena kan orang kayak di dalam rumah aja. Karena di rumah bingung mau ngapain. Ya udah deh kita pakai skincare aja, mau 8 step, 10 step juga dijamanin. Terus juga orang-orang tuh kan kayak takut ya ke klinik gitu kan era itu. Meanwhile Avoskin way before pandemic kita itu emang udah merilis produk-produk yang fungsinya itu untuk treatment kayak AHA, BHA, retinol itu kan kayak treatment advance lah kita nyebutnya, advance skincare gitu. Jadi kayak orang-orang yang kayak aduh takut nih ke klinik, dan memang klinik kan banyak tutup ya waktu itu. Mereka akhirnya shifting dengan menggunakan skincare. Nah, after pandemi sekarang itu challenge-nya beda lagi gitu. Tapi kalau ditanya kayak bedanya tuh kayak gimana? Bedanya mungkin after pandemi ini pertama market lokal untuk skincare itu berkembang banget. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ya, itu kayak brand lokal tuh banyak banget. Sekarang tuh beneran red ocean-nya luar biasa ya. Kayak udah jadi black kali ya. Udah saking kemerahan. Bener. Terus karena aku juga join di Avo ini udah lumayan lama ya Kak. Maksudnya dari awal brand ini banget gitu ya saya di Avo. Itu berasa banget gitu. Kayak gimana sih dulu tuh orang gampang inget sama Avoskin, terus sekarang tuh misalnya inget tapi kayak cari yang lebih murah atau apa kayak gitu. Nah di sini nih challenge-nya kan, challenge-nya nih gimana caranya supaya tetap orang tuh bisa kenal dengan Avoskin ya. Apalagi kan banyak generasi baru, Gen Z segala macam juga yang baru mulai belajar pakai skincare dan lain sebagainya gitu kan. Nah begitu generasi ini belajar pakai skincare, tapi kan booming produknya tuh udah banyak banget kan, pesaing
bersaingnya juga banyak banget. Nah, strategi marketingnya Avoskin tuh gimana? Boleh nggak dibocorin? Oke, mungkin kalau ngomongin strategi marketing tadi udah saya kasih hint-hint ya sebenarnya. Di tahun-tahun 2017-an dari awal sih sebenarnya, tapi tahun 2017 itu kita mulai shaping lagi karena kan kayak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 tuh kayak gimana sih kita itu presence dulu di masyarakat gitu. Waktu itu kita banyak pakai influencer gitu. Kemudian tahun 2017 after product legend kita PHTE itu launching booming karena disebut-sebut ini tuh dupe-nya essence mahal kayak gitu kan. Which is itu sebenarnya bukan by settingan dari internal kami kayak gitu. Itu benar-benar kayak dari market yang menyebut itu. Itu booming, akhirnya kita kayak mikirin wah kita harus lebih sharp lagi nih secara strategi kayak gitu. Akhirnya kita komunikasiin kayak gimana nih untuk hadir sebagai brand skincare yang mengutamakan poin-poin edukatif gitu. Jadi secara komunikasi di sosial media, di mana-mana itu kayak kita building knowledge orang tentang gimana sih menggunakan skincare yang tepat, bukan yang baik dan benar ya. Karena sebenarnya baik dan benar itu kan sulit ya, tapi tepat ini kan kayak kita tahu oh kondisi kulitku gini pakainya tuh begini gitu. Jadi Avoskin bermain di situ. Kemudian berjalan terus di tahun-tahun itu juga kita mulai menerapkan nih kayak value-value sustainability yang kita milikin dari awal. Karena yang sering saya bilang juga kayak value sustainability itu kan di tahun-tahun pertama tuh udah ada. Tapi untuk kayak kita keluarkan tunjukkan itu kan butuh biaya ya Kak. Betul. Gitu. Jadi ketika kita kayak revenue-nya udah mulai stable, kita akhirnya lebih banyak mengeksplor ke sana gitu. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang itu menjadi program yang kita lanjutin terus gitu. Nah programnya lumayan banyak sejujurnya. Nah itu tuh programnya gimana tuh? Apakah memang dari produk-produknya juga memang udah ngarah ke tadi ya sustainability, keberlanjutan, terus dari sisi mungkin campaign atau cara promosinya juga udah menggunakan prinsip-prinsip itu, atau apa sih sebetulnya diangkat oleh Avoskin ya untuk tadi keberlanjutan atau sustainability? Oke, untuk konsep keberlanjutan ini sebenarnya kita internalisasikan di semua aspek sih, 360 gitu. 360 itu mulai dari internal perusahaannya juga, di mana kita mengeduket karyawan juga kayak mereka itu tuh kayak harus paham nih kalau sampah itu tuh efek dari konsumsi kayak gitu kan. Jadi problem berkaitan sama keberlanjutan itu berawal dari behavior kita kayak gitu. Jadi di kantor juga kita beberapa kali sering ada kelas yang mengarah ke situ. Setiap bulannya juga ada program pengembalian packaging apapun di rumah bisa dikembaliin di kantor. Jadi dikelola sampahnya oleh kantor kayak gitu. Kemudian kalau ngomongin spesifik gitu dari sisi brand Avoskin sendiri ya, terlepas dari internal perusahaan, itu ada pada komitmen kita untuk mulai dari produk yang kita launching, itu ingredients-nya, kemudian packaging-nya, itu juga kita pikirin, termasuk pasca penggunaannya, kayak gitu. Walaupun kalau ngomongin packaging ya, sebenarnya di Indonesia ini tuh kita masih menemukan challenge yang cukup besar gitu. Karena kalau ngomongin kayak supplier di Indonesia yang memang asli nih, packaging dari Indonesia, dibikin di Indonesia, harganya itu oke, itu jujur saat ini belum. Dan semoga dengan ngobrol di sini banyak yang mendengarkan ya Kak. Karena siapa tahu kayak ini menjadi salah satu calling sih untuk mungkin stakeholder, pemerintah atau apa itu bisa meregulasikan itu kayak gitu agar ekosistem untuk produksi produk itu di dalam negeri itu juga secure ke depannya kayak gitu. Oke, wow, menarik deh. Kita langsung masuk ke pembahasan serius nih. Iya. Langsung masuk nih ke stakeholder, pemerintah, regulasi dan ya, gimana caranya buat bangun ekosistem. Tapi so far tuh kalau misalnya kita lihat kan artinya dengan market yang begitu growing, dengan nggak cuma di market ya, tapi dari sisi produksinya juga kan growing banget dari sisi maksudnya supplier ya, dari sisi yang produksi, yang bikin produknya itu kan juga banyak banget. Artinya kan sebenarnya dalam waktu bisa kita katakan 10 tahun terakhir tuh kondusif dong ekosistemnya. Tapi emang sekondusif itu atau enggak, atau justru karena pemainnya semakin ramai jadi ada sesuatu yang kurang kondusif sebetulnya Mbak? Oke, mungkin kalau tadi ngomongin berkaitan sama topik keberlanjutan gitu ya. Kalau dari sisi Avoskin terlebih dahulu,
dibilang kayak kondusif itu kondusif kayak gitu. Buktinya Avoskin bisa growing gitu, yang artinya potensi itu masih ada. Tapi memang komunikasiin berkaitan sama value itu menjadi hal yang penting, karena kan sebelum pertanyaan soal sustainability tadi kita ngomongin harga kan. Nah, Avoskin itu kan memang secara segmentasi harga tuh kita nggak di mass product gitu, yang harganya mungkin bisa dibilang under 50 ribuan gitu kan, enggak gitu. Mungkin hanya beberapa produk aja yang seharga itu. Nah, untuk kita memenuhi ekspektasi orang ketika mereka purchase harga segitu, itu kan mereka butuh value, tapi bukan value yang diada-adain kayak gitu kan. Makanya tadi kita terapin mulai dari pemilihan ingredients, packaging, sampai afternya. Jadi afternya tuh kita setiap event dan juga daily orang itu bisa mengembalikan packaging kosong ke Avoskin. Oh, jadi ditukar gitu ya biasanya ya. Dapat diskon atau gimana biasanya? Kalau macam-macam. Jadi kalau misalnya kita bareng sama store partner, itu ada yang pakainya poin atau diskon. Kalau misalnya kita saat event, itu juga ada yang seperti itu. Tapi yang setiap bulan kita udah jelas, kalau event kan kita pindah-pindah ya Kak. Yang misalnya nih, aku ada di Kalimantan mau ngembaliin gimana, itu bisa langsung cek aja www.avoskin.com. Di situ ada tata caranya ngembaliin secara online. Nanti akan dapat produk. Tadi ini masuk dari part program sustainability, keberlanjutan dan lain sebagainya itu ya. Masuk juga ke situ benar ke situ. Jadi kalau ngomongin kondusif, sebenarnya untuk Avoskin berkembang kondusif untuk segmen di keberlanjutan kita happy, karena beberapa tahun yang lalu ketika saya ngomongin keberlanjutan ya Kak, itu kayak ya ampun, kalau ngomongin ini misalnya masuk ke sosial media TikTok gitu beberapa tahun lalu, yang nonton tuh sedikit Kak. Sumpah gitu. Karena emang TikTok belum rame atau gimana Mbak? Atau emang udah rame tapi topik itu kayak niche banget kan. Cuman sekarang dengan kita persisten dan mungkin juga ekosistemnya makin terbentuk, orang itu makin aware, oh iya ya, kita itu tuh perlu nih menggunakan produk yang memang punya komitmen untuk sustainability, dan memang komitmen ini tuh nggak hanya marketing gitu, tapi emang terrealisasi gitu. Nah itu yang sama Avoskin tuh diupayakan. Tapi kalau ngomongin kayak market sekarang secara overall di industri beauty, sebenarnya mungkin challenge yang terbaru adalah tahun-tahun 2019, 2022 itu masih heavy banget persaingan antar brand lokal. Which is mungkin saya ngerasa itu jauh lebih sehat ketimbang saat ini kayak gitu. Kenapa nih? Kalau saat ini apa bedanya? Apa karena produk lokal juga bersaing sama produk impor atau gimana? Dengan market, dengan target market yang sama ya? Iya betul. Nah bisa dibilang seperti itu kayak gitu. Walaupun saya selalu melihat kayak persaingan itu sebagai kayak mata uang dua sisi gitu loh. Maksudnya enggak yang terus buruk tuh juga enggak gitu. Bagus juga karena itu men-challenge brand-brand lokal kayak kami makin kreatif kan, inovatif, kreatif juga kayak gitu. Tapi di sisi lain mungkin yang 2 tahunan terakhir ini cukup berasa adalah mulai banyak nih brand-brand dari luar gitu ya, yang memang kayak mereka juga menjual produk itu dengan harga yang sangat-sangat murah. Affordable. Misalnya padahal kayak pembuatan harga murah itu kan bukan hanya bisa ditentukan oleh brand ya, tapi itu kayak multi layer lah kayak gitu. Stakeholder di sana kayak gitu. Jadi itu mungkin yang kayak saya ngelihat penting nih sebenarnya untuk brand lokal ini tuh memperkuat atau diperkuat lagi bersama-sama, karena kan sebelumnya itu udah ada trust ya ke sini, dan journey untuk orang trust ke brand lokal itu kan bukan hal yang 1-2 bulan gitu loh. Lama banget. Itu kan berapa tahun ya tadi yang dibilangin ya. Benar, makanya ketika udah ada trust sebenarnya harapannya sih kayak persaingan dari luar nggak masalah, tapi mungkin ada regulasi-regulasi yang juga membantu brand lokal ini tuh tidak jadi kayak saling nggak membunuh juga sih, tapi kayak saling tabrak-menabrak lah ya untuk kita get attention from market kayak gitu. Ada spesifik regulasi nggak sih Mbak? Mumpung siapa tahu didengarkan ya. Mumpung didengar ya. Sebenarnya kalau spesifik regulasi sih harapannya lebih ke ini kali ya, kayak tadi itu memperkuat dari sisi brand lokal. Terus yang menjadi salah satu challenge untuk brand-brand lokal di Indonesia itu tuh kita sering banget di sosial media dapat voice kayak brand lokal tuh lebih mahal, nggak ini mau pakai yang itu, yang ini, yang itu kayak gitu. Nah sebenarnya di situ, padahal sebenarnya ketika kita offer harga yang lebih mahal tuh nggak hanya ada kualitas itu, ya, ada kualitas, ada apa namanya research and development-nya juga gitu kan. Jadi produk yang dibikin emang gak abal-abal. Dan yang terpenting ada karyawan juga di balik itu ya, yang pastinya karyawan dari Indonesia juga kayak gitu, yang dimana
isu kayak kalau kita ini kan udah jadi isunya jadi ekonomi luas kayak gitu. Tapi ya intinya kayak ada karyawan juga yang di belakang layar perlu kita hidupin kesejahteraannya gitu. Jadi harapannya ketika industri beauty lokal ini terus berkembang, itu bisa menjadi salah satu industri yang menyerap tenaga kerja juga dan menyejahterakan terutama untuk rakyat Indonesia sendiri gitu. Itu tadi untuk internal ya. Belum kalau untuk eksternal juga kan untuk ada tuh ekosistemnya kan gede ya untuk beauty ini ada influencer juga. Nah, sebenarnya itu termasuk eksternal sih yang tadi saya mention, karena kan kita nggak mungkin ya kayak misal Avoskin bikin produk tanpa ada bantuan dari eksternal kayak gitu kan. Untuk nge-promote, untuk edukasi juga sebenarnya part dari edukasi masyarakat yang jadi kita paham nih. Oh, retinol tuh harus diseling pakainya sama AHA BHA itu juga kan sebenarnya mostly juga tahu dari influencer ya. Sama ingredients lokal kan sebenarnya banyak banget yang potensial ya, tapi kita belum bisa benar-benar memanfaatkan semuanya karena kadang misalnya di Indonesia sendiri tuh kayak konsistensi untuk kualitasnya yang belum terjaga dan lain sebagainya. Jadi bayangkan alam Indonesia ini yang punya begitu banyak sumber daya alamnya tuh kayak dari tanaman, dari bebungaan yang punya manfaat untuk bisa belum kita dari jadiin laut. Iya, buat kita jadiin ingredients itu kalau semuanya bisa berkembang bisa menjadi lapangan yang sangat besar sih sebenarnya gitu. Tapi tadi ngomongin soal influencer nih, Mbak. Masih zaman gak sih sekarang tuh kayak beneran misalnya kayak endorse influencer atau apa gitu, masih efektif nggak strategi marketing gitu? Kalau untuk Avoskin sendiri masih efektif, kita juga masih pakai. Tapi ada satu hal komitmen yang selalu kami pegang adalah ketika pakai influencer kita no black campaign kayak gitu. Itu yang paling utama. Black campaign di sini nggak berarti menjatuhkan brand lain ya Kak. Tapi kayak maksudnya kita pertama nggak mau overclaim. Kemudian kita selalu mengutamakan influencer yang kita ajak kerjasama, mereka itu juga menggunakan produk kita kayak gitu. Dan honest review ya. Honest review. Jadi pernah juga tuh kayak review kurang suka ini karena ini gitu. Itu ada yang menyebutkan kita nggak masalah juga kayak gitu. Kita nggak masalah. Tapi itu saya akuin ya dari sisi brand itu juga butuh kebesaran hati gitu. Karena kadang kan harus mendengar. Bener. Udah gitu kan namanya jualan ya Mbak. Iya benar. Tapi itu yang alhamdulillah sih dari tahun pertama kita berdiri sampai sekarang itu yang konsisten kita bangun karena kita sadar brand trust itu adalah satu hal yang harus kita pegang banget. Iya benar. Gitu. Tapi kalau marketnya pintar ya harusnya bisa nangkap ya. Karena kan memang kondisi kulit orang kan beda-beda nih ya gitu kan. Jadi memang relatif ya namanya skincare emang harus di error and trial kita coba-coba dulu juga gitu kan. Betul. Nah tapi mungkin one big lesson ya untuk brand skincare lokal yang emang udah tadi balik lagi ya salah satu pioneernya juga gitu kan, salah satu yang paling awal. One big lesson yang bisa di-share ya untuk Sobat Cuan semua dari overall ya, dari sisi bisnis, dari sisi pengembangan produk, dari sisi ngelihat marketing, cara memperkenalkan produk ke masyarakat. Itu apa sih Mbak? Big lessonnya ya, kalau dari saya mungkin bisa nyebut know your value. Gitu, maksudnya value dari sisi brand. Karena ketika kita tahu value-nya apa yang mau dibawa, itu nanti udah jadi kayak atap nih untuk semuanya gitu. Jadi tinggal diturunin. Tapi kalau kita nggak tahu value-nya apa, kita mau nentuin objektif bingung, mau nentuin target market bingung. Nanti kondisinya kayak misalnya respon market beda, kitanya langsung goyah. Tapi ketika kita tahu, contohnya kayak Avoskin memang pengen menjadi skincare brand di Indonesia yang leading dengan konsep sustainability-nya kayak gitu ya. Nah, ketika kita punya komitmen itu, ya kita komunikasiin. Tadi itu kayak beberapa tahun lalu ketika orang kita kasih komunikasi itu kurang nangkep, kita nggak apa-apa, kita nggak capek untuk melakukan edukasi kayak gitu. Karena kita tahu kita mau jalan kemana sih, dan value-nya itu apa. Dan itu benar-benar kayak dikomunikasiin, nggak cuman ke market aja, tapi juga ke internal sampai ke tim pun tuh juga gitu. Makanya saya juga kemana-mana tuh berusaha kayak selalu ada prinsip sustainable yang ku bawa gitu.
bukan cuman untuk branding aja, jadi kayak semuanya gitu. Tadi pokoknya intinya adalah know your value. Benar, value-nya apapun ya, tergantung dan brandnya. Dan sebenarnya kerasa gitu sih Mbak, kalau misalnya emang brand yang punya value tersendiri itu kalau misalnya emang benar-benar dari hati ya, mostly sih biasanya kerasa gitu sama yang pakai gitu. Getarannya berasa ya. Getarannya berasa nih. Iya. Getaran-getaran cinta ya dari yang bikin produknya ya. Oke, wow, banyak banget yang kita pelajarin dari sini. Thank you banget Mbak Erni udah sharing-sharing sama kita di sini ya. Dan Sobat Cuan juga thank you banget udah dengerin kita di Top Woman Talk hari ini. Sangat spesial dan tadi banyak banget insight yang kita dapetin dari Avoskin. Walaupun aku masih terkejut ya, ternyata ownernya adalah laki-laki 3 orang tapi bikin produk skincare yang booming di kalangan perempuan. Wah itu hebat sih Mbak. Tapi tadi ada tim yang kuat ya di belakangnya. Terus juga tadi prinsipnya adalah know your value, sehingga betul-betul akhirnya kerasa gitu kan, dan semuanya juga kompak gitu ya di dalamnya. Thank you banget Mbak Erni udah share sama kita di sini, dan thank you banget Sobat Cuan semuanya. Sampai jumpa di Cop Cuan berikut ya. Bye bye.